Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dari tim Maju Aquatics. Pada kesempatan kali ini, kami ingin sharing tentang biaya-biaya yang kami keluarkan untuk membangun sistem budidaya yang sedang kami jalankan saat ini. Tapi secara keseluruhan, kami bahasnya nggak terlalu dalam ya, hanya sekedar permukaan saja, karena kalau dibahas terlalu dalam, nanti makan waktu yang panjang. Cuma sebagai gambaran nanti agar rekan-rekan pembudidaya bisa mengetahui kira-kira ada komponen-komponen biaya apa saja yang akan timbul, supaya nanti ada persiapan atau ada gambaran kalau misalkan mau berbudidaya apa aja yang harus disiapkan, apa yang harus dihindari, dan apa juga yang harus kita fokuskan. Oke, sebelum masuk yang sudah bergabung dengan channel ini, kami ucapkan terima kasih. Yang belum ya boleh klik like atau subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Terus kalau misalkan memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau mau disampaikan atau dikoreksi, ada saran yang mau diberikan, bisa komen di bawah ya. Kalau misalkan dirasa nanti informasinya bermanfaat, jangan ragu untuk share, karena insya Allah akan memberikan manfaat pada semua orang yang kita share. Oke, kembali lagi ke topik pembicaraan. Kita akan membahas tentang biaya nih, karena kalau kita bicara tentang budidaya, yang kita lakukan mungkin monoton ya. Kalau nggak masukin bibit, kasih pakan, habis itu terus jaga air, nanti akhirnya dipanen. Persiapan gitu terus. Tapi kalau tujuannya adalah untuk hobi, ya silakan aja sih, saya nggak akan komen, karena itu kalau misalkan hobi kan kepuasan masing-masing ya. Jadi kembali lagi tujuannya untuk apa. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah budidaya ini untuk komersil, maka ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu pertama adalah masalah biaya, yang kedua masalah pendapatan, yang ketiga tentunya adanya profit atau tidak, berikutnya adalah modal yang berputar, dan pastinya berapa lama sih kembalinya atau return of investment-nya ya. Itu gambaran umumnya kalau kita bicara tentang keuangannya. Oke, dari yang sebelum kita masuk ke situ lagi, kita harus tentukan dulu kita itu mau sistemnya seperti apa, kita mau pakai sistemnya apa. Jadi seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwa kita itu dalam berbudidaya harus punya pemikiran begin with the end in mind. Artinya kita memulai itu sudah punya gambaran endingnya seperti apa ya. Kita pada saat memulai titiknya dari sini, endingnya ke sini. Nanti di tengah jalan apakah lurus terus belok-belok bolak-balik, itu nanti ceritanya. Tapi kita harus punya endingnya seperti apa aja. Karena ini penting, karena kalau kita nggak punya tujuan akhir seperti apa, kita nggak tahu kondisi startnya seperti apa, kita nggak akan bisa tahu perjalanannya mau kayak gimana. Kemudian setelah itu baru kita bagi berapa tahap, atau mau sekali tahap atau gimana, sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Seperti halnya kami, startnya itu dari hobi, nggak ada cita-cita sama sekali untuk budidaya. Kemudian di tengah jalan kami berubah lagi untuk jadi komersil. Setelah jadi komersil, kita pengen membesarkan. Setelah membesarkan, kita nggak tahu endingnya mau kemana, fokusnya kemana gitu. Nah itu proses yang trial and error tadi, selain makan waktu, tenaga, biaya, pikiran, dan sumber daya yang ada, itu akan menguras resource yang ada intinya. Supaya tidak melakukan kesalahan yang kami lakukan, jadi ada baiknya sebelum berbudidaya, kita bikin, tadi konsepnya, bikin with the end in mind. Jadi memulai itu dengan akhirnya seperti apa. Baru kita bikin tahapan-tahapannya. Kalau itu belum ada, sebaiknya dibikin dulu. Jangan kita ya udahlah mengalir aja sambil jalan. Apa yang terjadi pada kami itu adalah
kolam berapa kali gue ganti, terus mesin berapa kali beli, alat berapa kali ganti, setup berapa kali, pekerja berapa kali datang, berapa orang, itu makan biaya besar. Jadi apa yang kami lakukan ya sebaiknya dihindari ya buat kawan-kawan pembudidaya, karena itu nanti dampaknya kurang bagus lah, eman gitu, sayang resource-nya ada. Jadi kita mulai endingnya seperti apa, sepakat dulu seperti apa. Nanti kalau misalkan ada perubahan, lakukan dulu tahapannya di sini. Ada perubahan, tahapan berikutnya, ada perubahan apa, tahapan berikutnya sampai akhirnya tujuan akhir tercapai. Dulu saya ambisius banget. Dulu waktu itu kita coba dari bioflok dieras, dikasih aquaponik yang rakit apung. Akhirnya kita nggak fokus. Nah itu satu nggak fokus, akhirnya resource-nya kebuang, waktu kebuang, tenaga kebuang. Walaupun ya masih dapat juga sih, dapat hikmah dan ilhamnya saja ya. Jadi akhirnya kita dapat ilmu dari situ, dapat pelajaran yang cukup bermakna tentang settingannya begini, hitungannya begitu, atau misalkan jadi kembali lagi karena resource-nya tadi banyak kepake, kebuang sia-sia, ya nggak sia-sia juga sih. Kita dapat ilmu yang bermanfaat, dari situ kita lakukan evaluasi, jadinya kita lebih fokus lagi, yang kita mau seperti apa, endingnya kayak gimana, tahapannya kayak apa. Nah dari situ tahapannya akhirnya kita bagi tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tapi pada saat tahap 3 ini semuanya sudah established, apa yang kita mau ada di tahap 3 gitu. Tapi kapan ini dilangsungkan, kapan ini dilaksanakan, kapan ini harus ditunda, ada tahapannya jelas. Jadi itu akan mempengaruhi manajemen resource yang kita ada. Oke, maksudnya ini ya. Berikutnya adalah kita harus dalam berbudidaya, kita harus menentukan sistem apa yang kita punya. Apa yang kita bukan yang kita punya, maksudnya potensi apa yang kita punya dan sistem apa yang akan kita gunakan. Misalkan kita punya empang, ya udah kita pakai empang. Kalau misalkan kita nggak punya empang tapi sebelahnya ada badan air yang cukup gede, kayak misalkan situ, waduk atau ini, mungkin pakainya keramba. Kalau misalkan ternyata kita adanya lahan tanah darat di belakang, ya berarti kita bikin kolamnya kolam beton, kolam terpal apa. Silakan disesuaikan dulu ya dengan potensi masing-masing yang ada sumber daya yang ada. Sepakati dulu kita akan bikin ini, nanti endingnya begitu, tahapannya begini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Kalau dari yang kami alami, kami kan dari awalnya dari hobi, nggak sengaja bikin kolam isi cemplungin ikan segala macem, nanti kita panen nggak sengaja, panennya kebanyakan, akhirnya kita jual. Begitu dijual kerasa ada duitnya, baru kita bikin serius. Waktu itu kita bikin di belakang juga nggak sengaja juga sebenarnya, karena waktu itu saya bikin hidroponik, bikin 2 greenhouse. Cuman greenhouse-nya ini waktu itu kena musibah, ketimpa pohon mangga, dua-duanya baru jadi mau panen ketimpa pohon mangga, jadi boro-boro bikin panen pertama aja nggak jadi. Nah, akhirnya kosong, lahan di belakang kosong, setelah dibersihkan dari pohon yang tumbang tadi, kosong. Kita bikin, ya sejarahnya seperti itu. Kita bikin satu kolam, kita bikin, masukin sekitar 1.500 atau 1.000 saya lupa. Nah, panen, tambahin lagi 2.000, panen lagi, masuk 2.500, mati semua. Ya itu nasib ya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi pada saat setelah kita menentukan sistem budidaya seperti apa, baru kita akan mulai pembangunannya. Tahapannya adalah tahap pembangunan. Dalam tahap pembangunan ini kita mulai dari berarti yang kita lakukan adalah investasi dulu. Investasi. Yang pertama investasi,
Investasinya untuk apa? Investasi ini digunakan untuk persiapan modal. Modalnya yang pertama adalah biaya setup atau pendirian. Yang kami lakukan waktu dulu ya sebenarnya sih sudah masuk, karena waktu kemarin kita persiapan lahannya sekalian membersihin tanaman yang tumbang dan greenhouse yang tumbuh. Jadi yang pertama dilakukan adalah persiapan lahan. Ini kalau misalkan lingkungannya sudah rata, terus sudah ada pengamanan, jadi jangan sampai ini ya, pastikan lingkungannya aman. Aman dari apa? Aman dari gangguan predator, aman dari gangguan pencuri. Soalnya kita pernah kejadian pas mau dipanen kok kurang jauh, gitu. Jadi kita amankan lokasi. Gangguan dari predator, kita lakukan pembagaran. Waktu itu kita pakainya pagar harmonika cukup, karena kita dari lingkungan perumahan, jadi tidak ada predator kayak biawak, nggak ada. Ular juga insya Allah nggak ada. Terus kalau misalkan lahannya ternyata nggak rata, ya kita ratakan. Kalau ternyata lahannya berlumpur, masih celok kayak gitu, ya perlu diuruk gitu. Itu kan makan biaya juga. Terus jangan lupa biaya tenaga kerjanya juga dihitung. Setelah persiapan lahan, baru kita bangun kolam. Kolamnya seperti apa? Mau kolam kotak, mau kolam bulat, mau kolam terpal, mau kolam beton sekaligus, atau mau fiber, atau kolam yang semi permanen, mau permanen, silahkan sesuaikan dengan resource yang ada. Kebetulan waktu itu kami bangun kolam pakainya diameter 5, satu set itu waktu itu sekitar habis 3,5 juta, 3,5 juta waktu itu gede 5. Tapi kalau untuk yang baru mulai, kita sarankan sih dari yang diameter 3 dulu atau diameter 4 ya, karena kapasitasnya udah terlalu besar, butuh ruangan yang sedikit, terus butuh peralatannya juga nanti lebih sedikit ya, walaupun hasilnya nanti akan sedikit juga, lebih sedikit. Tapi yang tujuan pertama adalah kalau misalnya baru mulai, itu adalah belajar siklus dulu. Jadi polanya, kita ketemu polanya dulu. Karena orang sukses itu berpola, orang gagal juga berpola. Jangan sampai kita mengikuti polanya orang gagal. Gitu. Jadi polanya budidaya itu seperti ini, sejak dari masukin air yang pertama, pengelolaan air, bibit, pakan, terus sampai ke pasca panen nanti. Nah, kemudian baru masuk ke aerasi. Kita beli aerasi waktu itu karena kita pakai sistem bioflok di awal. Yang benar untuk komersil itu bioflok. Karena waktu yang mesin pompa dan segala macam itu saya pakai di kolam dalam kurang. Aerasi ini meliputi apa? Yang pertama dari mesin yang aeratornya, kedua jalur aerasinya, sampai ke diffusernya. Waktu awal karena paket bioflok itu pakai LP100 ya, satu biji. Kita pakai LP100 satu biji, harganya mungkin sekitar 1,5 jutaan waktu itu. Terus ininya pakai airstone yang bakso segede ya, bola pingpong lebih gede bentuknya gitu. Terus pakai selang-selang yang biasa kayak buat akuarium kayak gitulah. Terus yang memutarnya pakai pralon yang digolongin terus colokin kayak gitu. Nah, seperti itu ya, mirip lah kayak yang ada di YouTube kebanyakan. Kita bikin kayak gitu, makan habis sekitar 2 juta sampai 2,5 juta sama mesin ya. 2,5. Habis itu kita juga aerasi udah sama ini. Kita waktu itu nggak mikirin kelistrikan, harusnya, karena kebetulan
kelistrikannya itu masih banyak sisa-sisa kabel sama stop kontak yang ada. Harusnya diperhitungkan juga ya kelistrikan. Nah, yang berikutnya adalah kalau bisa ada backup. Backupnya berupa apa? Mesin-mesin yang dibutuhkan. Pertama, genset. Atau kalau misalkan masih kecil kapasitasnya kayak gitu, bisa pakai UPS atau baterai atau aki atau yang dikasih konverter. Bebas lah ya, sesuaikan aja. Yang intinya ini genset ini untuk membackup power. Yang kedua adalah mesin. Nah, karena kita pakai bioblock, mesinnya cuma aerator. Karena apa? If something happen ya semoga sih enggak ya. Cuma kalau terjadi sesuatu, pernah kita ngalamin waktu itu yang bermasalah adalah jalurnya. Karena jalurnya itu lepas, kita waktu itu nggak dilem, sengaja nggak dilem karena belum yakin. Ya, karena belum yakin. Ini udah benar belum sih? Karena baru pertama kali kita tuh otodidak. Nggak ada mentor waktu itu. Makanya kalau lebih bagus lagi kalau misalkan mau mulai budidaya, ada mentor yang sudah sukses, tempel terus, minta diajarin, minta di coaching, ya. Terus aerator kita beli untuk backupnya. Jadi selain satu power, ada 2 aerator karena kita pakai bioblock. Kalau mungkin sistemnya ras, perlu pertimbangan juga pengadaan pompa dan UV-nya. Terus waktu itu baru kita masuk ke itu biaya setup ya. Ya udah. Oke, biaya setupnya waktu itu total sekitar habis kurang lebih 7 sampai 8 juta untuk yang D5 diameternya. Di tengah jalan, ya benar. Kira-kira sebulan sampai 1,5 bulan si airstone-nya itu udah mulai padat-padat, kita sikat, perawatan, tetap aja jalan sehari 2 hari, hari ketiga udah padat lagi. Akhirnya kita ganti airstone-nya, itu yang paling pertama. Terus diffuser nggak kita pakai waktu itu karena banyak titiknya, sedangkan diffusernya kita cuma punya 4, itu juga yang satu udah jebol. Oke, selanjutnya setelah ini baru kita bicara tentang biaya operasional. Nah, biaya operasional sendiri itu ada 2 komponen, paling tidak ada 2 komponen ya. Yang pertama fixed cost. Ini biaya yang pasti keluar dan tidak dipengaruhi apapun. Untuk apa? Listrik. Karena mesinnya kan nggak bisa setiap saat mati nyala, enggak, ini harus nyala terus. Listrik, ini biayanya. Untuk listrik ini vital banget ya, karena ya kalau misalkan budidayanya kebetulan intensif ini butuh banget yang namanya listrik. Jadi nggak boleh sedikit pun, sebentar pun terlewat. Ya alhamdulillahnya si ikan nila ini agak rewel dikit, bandel dengan rewel, agak bandel dikit. Jadi pada saat mati lampu, paling tidak dia bertahan sekitar 15-30 menit tanpa bantuan mesin, dia bisa masih mengambang di atas, mangap gitu. Kita masih punya waktu spare sekitar 15-30 menit untuk melancarkan kembali aliran listrik. Gunakan genset yang ada kalau misalkan ini. Nah, listrik juga kami punya tips kalau bisa memang pisahkan antara listrik untuk budidaya dengan listrik untuk rumah tangga, karena tarifnya itu beda. Kalau bisa gunakan yang tarif industri, atau kebetulan kita pakai tarif yang industri, nanti ada yang 1 fas, ada yang 3 fas, nanti sesuaikan dengan mesin yang akan digunakan. Nah, pada saat waktu dulu kita pakai, kebetulan kita pakainya rumah kita itu masih rumah subsidi ya, listriknya subsidi, jadi nggak terlalu gede. Bahkan harganya sebenarnya mirip
sama industri. Cuman karena waktu itu kita berpikir untuk nambah, pas waktu mau nambah daya, subsidinya jadi hilang. Ya udah kita bikin satu gardu lagi, satu apa sih? Token ya. Kita pakai token, tapi yang ini yang tarif industri. Nah, kemudian selain fixed cost tadi, kalau misalkan nanti sudah mulai besar, pasti akan ada karyawan. Upah karyawan juga masuk ya. Karena kalau misalnya kita punya udah belasan atau puluhan kolam, kayaknya nggak kepegang kalau sendirian kita kelola. Terus mau sampai kapan kita harus turun langsung gitu. Pengennya ini kan berkembang kan. Jadi kita harus pikirkan juga nanti di biaya yang fix ini, biaya untuk upah karyawan. Nanti karyawannya melakukan apa dan bagaimana tergantung dari kondisi masing-masing di lapangan. Kemudian baru kita masuk yang namanya biaya variabel. Nah, biaya variabel ini meliputi yang biasanya sih ya pakan, bibit, terus probiotik ya, karena kebetulan kita pakainya sistem bioflok waktu itu, murni benar-benar bioflok, belum kita otak-atik. Bibit, pakan, probiotik, terus itu aja ya. Ya paling nggak ini ada 3 komponen ini. Pakan tentunya kalau misalkan kita anggap kalau di pakan itu pastikan proteinnya 25 sampai 30. Kalau kurang dia lambat, kalau banyak akhirnya rusak. Nanti larinya ke harga. Pastikan juga kalau untuk pakan itu bahan dasarnya persentasenya banyakkan dari hewannya atau nabati. Kalau untuk nila lebih banyak yang nabatinya. Terus apalagi tanah pakan adalah harganya dong. Kira-kira harganya nutup enggak kalau misalkan katakanlah FCR-nya ya, FCR-nya 1:1. Sebagai goal standarnya 1:1. Nanti di level berapa yang menguntungkan, di level berapa yang tidak menguntungkan, dihitung sendiri aja. Terus kemudian bibit kita mau pakai yang mana, suppliernya siapa, kondisinya seperti apa, karena bibit itu tersedia dari ukuran yang kecil, larva, baru netes berapa hari lepas dari mulut, sampai ke ukuran paling gede itu ukuran 2 jari. Kalau bisa sih dapatan yang udah 2 jarian ya, sekitar 15-20 gram. Kalau bisa sih, karena itu daya tahannya udah bagus. Cuman kendalanya pas waktu transport, mereka itu stres banget pada saat ditransport. Sama kalau kemasannya itu balon, kalau misalkan size-nya 2 jari, balonnya rawan ini bocor. Balon itu plastik ya, dimasukin air, baru bibit keluarin, kasih oksigen. Jadi kayak balon kayak gitu isinya air, ikan dan oksigen murni. Nah, karena ikannya segini itu durinya udah jadi, kalau dia bergerak nabrak si plastik tadi, dia itu bisa bocor. Jadi lebih rentan stres pada saat transport. Tapi kalau misalkan ikannya masih kecil, masih 1 jari atau kurang, ukuran segini misalkan 79 atau kurang, ikannya lebih tahan terhadap transport, cuman masa budidaya jadi lebih lama. Kemudian fase ininya tingkat kematiannya juga lebih tinggi, karena apa? Ya makin lama dipelihara makin rentan juga usianya. Harapan hidupnya akan berkurang. Jadi kalau untuk bibit, perhatikan tadi adalah survival rate-nya berapa persen. Standarnya itu di 90%. Kalau misalkan kurang dari 90% yang selamat, berarti ada yang harus kita lakukan untuk menunjang keselamatan si bibit dari sejak tanam sampai panen. Kalau ternyata lebih, pertahankan ya, standarnya di 90%. Artinya kalau misalkan masukin 1000 ekor, pas kita panen 900 ekor.
Kalau kurang dari itu berarti kita masih harus melakukan perlakuan lagi. Nah, kemudian probiotik yang kami gunakan itu tujuannya adalah mengurai kotoran. Ada lactobacillus, ada bakteri nitrifikasi, tujuannya di situ untuk mengurai massa yang dalam bentuk massa padat maupun dalam bentuk cairan. Untuk probiotik ya, pakannya kalau kita katakanlah sebagai gambaran ya, sebagai gambaran kita ada di D3 misalkan, diameter 3. Dengan diameter 3 kepadatannya 100 per meter kubik, berarti kita ada 700 ekor. Kebutuhan oksigennya katakanlah 100 ya, 100 liter per menit. Ini bisa disupport dengan resin LP100. Kemudian aerasinya katakanlah 7 titik, nanti bisa pakai diffuser, uniring atau apa, terserah ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ini sebagai contoh aplikasinya. Nanti pada saat panen, ini berarti kita angka standarnya ada di 630 ekor. Tinggal dikalikan aja target panennya berapa. Ada sekilo isi 3, isi 4, atau isi 5. Kalau isi 3 berarti sekitar 300 graman. Kalikan aja jumlah populasinya. Atau misalkan sekilo isi 5, berarti 700 tadi dibagi 5, ketemunya 140 ya, 1,5 kintal lah kira-kira ya. Maju mundurnya sekitar 1,5 kintal. Terus ini LP100-nya. Terus pakannya, berarti pakannya habis 1,5 kintal juga kira-kira. Nanti masuk ke perhitungan berikutnya. Nah, ini pengeluarannya. Misalkan sekarang pengeluarannya ya udah masuk operasional nih, ceritanya usahanya udah jalan. Untuk pengeluaran berarti kita butuh biaya operasional tadi, yang pertama biaya fixed cost atau biaya tetap, kemudian biaya biaya variabelnya. Misalkan ya, yang fixnya cuman listrik aja, karena kita cuma punya satu kolam ceritanya. Fixnya listrik aja. Listriknya cuma LP100 kira-kira untuk 3 bulan pemeliharaan ya, misalkan 3 bulan. Anggap aja 3 bulan, biar gampang hitung. Berarti kira-kira dapatnya katakanlah 300.000 untuk listriknya, katakanlah seperti itu. Terus untuk yang variabelnya, pertama bibit. Bibitnya ceritanya nih, kita dapat bibit yang dengan sejumlah itu dapatnya ketemunya 500.000 misalkan. Bisa kan ini mah, biar gampang hitung aja. Kalau sampai ada angka yang lain jadi lama hitungnya. Yang kedua pakan. Pakannya ini 700 ekor. Yang ininya pakannya 1,5 kintal juga, misalkan anggap aja FCR-nya 1:1. 1,5 kintal itu kira-kira katakanlah 2 juta deh. Misalkan seperti itu, katakanlah ya. Terus untuk probiotiknya, katakanlah habisnya 200.000. Ini probiotik itu bukan berarti probiotik aja, mungkin ada suplemen juga, yang atau misalkan ada obat-obatan yang pernah nafsu makan atau segala macam kayak gitu. Misalkan katakanlah segini. Ini biar gampang aja ya, gambaran aja, baru di total 2.500.000 sama ini betulnya 3 juta. Nah, misalkan dari satu SR-nya misalkan katakanlah 90%, berarti yang dipanen kan kurang lebih 1,5 kintal juga katakanlah ya. Nah, misalkan harganya harga per kilonya misalkan 30.000.
Misal harga jual rata, ini ceritanya rata ya, ceritanya rata, size-nya rata sama semua. Ada di katakanlah di Jaya 1, Jaya 1 itu musiknya 200 gram ke atas. Itu ada harga jualnya di katakanlah 30.000 misalkan. Jadi omsetnya ada di 4,5 juta. Nah, dari sini secara mudahnya profitnya adalah 1,5 juta per siklus. Oke, ya, misalkan seperti itu gampangnya. Terus gimana dong, apa yang kita lakukan dengan ini? Nah, bagi pembudidaya pemula, sebaiknya pisahkan ya, dari apa yang ada, mana yang nanti akan berputar, akan jadi modal berputar atau turnover, mana yang akan menjadi keuntungan. Keuntungan nanti akan larinya ke balik modal atau ROI. Oke. Jadi kalau kita bicara modal, pertama adalah biaya setup tadi. Biaya setupnya itu kan berarti kan tadi 7 juta. Sekarang modal berputarnya 3 juta. Jadi bisa dikatakan modal usahanya itu 10 juta. 10 juta ini akan jadi biaya investasi dan biaya operasional. Nah, dari biaya operasional tadi kita akan dapat profitnya 1,5 per siklus. Ya. Nah, sekarang tinggal hitung kapan sih balik modal. Nah, kalau kita bicara balik modal, maka kita harus perjelas dulu apakah modal operasional, ataukah modal investasi, ataukah modal keseluruhan, ya. Kalau kita bicaranya balik modal untuk investasi, berarti angkanya 7 juta dibagi 1,5 juta. Ini kira-kira 4 lebih ya, 4 sampai 5 siklus. Kalau untuk yang modal ternyata modal berputar, berarti 3 juta dibagi 1,5 juta, jadi 2 siklus. Kalau modal keseluruhan ya tentu saja 10 juta dibagi 1,5 juta. Berapa dapatnya? Sekitar 6 sampai 7 siklus. Itu kurang lebihnya. Oke. Jadi 6 sampai 7 siklus itu berapa lama? Ya kalau pemeliharaannya 3 bulan berarti sekitar 1,5 tahun atau lebih dikit gitu. Jadi modal kita akan kembali 1,5 tahun ke depan. Itu benar-benar kembali semua, sisanya adalah tinggal menikmati hasil. Dari profit semuanya udah bisa kita nikmati. Nah, di sebagian besar itu, sebagian besar pembudidaya ini masih pembelian alias masih campur aduk, ya, karena biasanya dan termasuk kami juga sih di masa-masa awal pembudidaya, karena nggak tahu arah ini gimana dan seterusnya, belum terbiasa dengan seperti ini, akhirnya ada penjualan ya udah semuanya adalah balik modal, padahal nanti keluar modal lagi. Nah, sebaiknya sih jangan. Kalau memang berniatnya untuk komersial yang berkelanjutan, kita memang harus menyisihkan, sengaja udah diniatkan untuk menyisihkan. Adapun menyisihkannya nanti bertahap atau sekaligus ya sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Kita menyisihkannya sejumlah modal tadi 10 juta kira-kira. Nah, nanti berapa lama balik modalnya dan segala macam, prosesnya seperti ini. Oke, kurang lebih yang bisa saya sharingkan hari ini, kesempatan kali ini cuman segitu dulu. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa menambahkan, silahkan komen di bawah ya. Kalau seandainya konten ini bermanfaat, silahkan di-share, semoga menjadi manfaat untuk bagi kita semua. Oke, ayo, iya ya, gitu aja lah. Ya,
Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.